Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Adriana Umbuwarata di siaran Mutiara Iman sebagai penyuluh agama Kristen. Senang berjumpa kembali dan kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau masih memberikan kami waktu, kesehatan, bahkan juga kesempatan untuk kami datang membaca kebenaran firman-Mu dan kami merenungkan dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya mengambil tema atau saya mengambil firman Tuhan yang selalu memerdekakan kita. Kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-3 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dan kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa semua sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kamu lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak yang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkatnya banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Dari teks yang kita sudah baca, saya mengambil judul bahwa tujuan Tuhan dalam hidup orang percaya. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Tuhan dalam hidup orang percaya? Atau apa maksud Tuhan dalam hidup orang percaya? Dalam 2 Korintus jelas mengapa atau kenapa Tuhan memilih Petrus. Kenapa Tuhan tidak memilih yang lain? Kita tahu, kita bisa membaca di ayat sebelumnya itu di pasal 1, 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-1 tadi itu. Kalau kita membaca juga di situ ada jelas di situ bahwa Tuhan memilih Petrus. Kenapa Tuhan memilih Petrus? Yaitu karena dia memiliki karakter yang luar biasa. Mari kita lihat jawabannya di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Apa tujuan Tuhan atau apa maksud Tuhan dalam hidup orang percaya? Yang pertama, menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan atau menjadi pribadi yang berharga. Kita menjadi orang yang memiliki iman yang menghasilkan pengaruh. Iman yang menjadi berkat bagi semua orang, atau menjadi pribadi yang menyatukan orang percaya, atau menjadi pribadi yang menjadi berkat, menjadi pribadi yang membawa terang. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa. Hidup di dalam Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Menjadi pribadi yang meninggalkan masa lalu, menjadi pribadi yang meninggalkan semua hawa-hawa dunia atau semua hal-hal yang menarik kita dalam dunia ini. Kita tinggalkan dan kita mulai hidup baru. Kita datang kepada Tuhan dan kita mau ikut Tuhan. Menjadi pribadi yang meninggalkan segala kemunafikan,
segala keinginan daging, segala nafsu dunia, dan kita mau untuk bersama-sama dengan Yesus kita melangkah. Itu kita memulai hidup yang baru. Di situ juga menjadi pribadi yang selalu menjadi dampak atau menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita sudah melakukannya, atau apakah kita sudah menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan? Kalau belum, ayo kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, tujuan Tuhan tadi dalam hidup orang percaya, atau apa tujuan Tuhan? Yang pertama tadi menjadi serupa dengan Tuhan, atau menjadi pribadi yang berharga bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah menjadi pribadi yang teguh, atau menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang mempertahankan iman. Itu kita lihat di ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya Bapak Ibu, sangat menarik karena kita telah diampuni, karena kita telah dimenangkan, kita telah dibangkitkan dari dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang tidak mudah goyah lagi. Kita sudah menjadi orang yang memiliki pendirian kita, yaitu dengan berkomitmen sendiri secara pribadi. Dan kita mau melangkah, kita mengizinkan Tuhan mendahului hidup kita. Maka iman kita tidak akan mudah goyah. Menjadi pribadi yang mempertahankan Yesus, menjadi pribadi yang menceritakan kebesaran Tuhan, menjadi pribadi yang semakin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan dan membagikan kebaikan Tuhan. Semakin teguh dalam Tuhan dan semakin mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Atau menjadi pribadi yang menjadi terang, yang membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Dan kita menjadi solusi bagi orang-orang lain. Meyakinkan dalam diri bahwa Yesus ada dan tinggal dalam hati kita, itu sangat penting Bapak Ibu. Apakah kita sudah melakukan? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang teguh atau yang kokoh? Kalau belum, mari kita bersama-sama. Kita meyakinkan bahwa diri kita selalu ada dalam Yesus dan Yesus selalu ada dalam diri kita. Dan kita menjadi pribadi yang mempertahankan Yesus dalam hidup kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, atau apa maksud Tuhan dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama tadi, menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan, atau menjadi pribadi yang berharga bagi Tuhan. Dan yang kedua tadi, menjadi pribadi yang teguh atau menjadi pribadi yang kokoh. Dan tidak kalah penting yang ketiga, sangat menarik, yaitu menjadi pribadi yang memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Kita lihat ayatnya yang ke-11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Berkatnya banyak doa mereka untuk kami. Wah Bapak Ibu, menjauhkan diri dari hawa nafsu dunia, menjauhkan diri dari dunia-dunia yang membuat kita meninggalkan Yesus, menjadi contoh bagi orang lain. Di situ sangat jelas tadi di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang yang mengucap syukur atas karunia dan beroleh berkatnya. Bahkan di ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Dia akan menyelamatkan kita lagi. Setiap kali kita berdosa, setiap kali kita melakukan pelanggaran, Tuhan tidak menghitungnya. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup baru, kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh hal-hal yang baru. Kita mau hidup baru, yaitu dengan kematian Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mati buat kita, kemudian Tuhan bangkit. Di situ ketika Tuhan sudah bangkit, Tuhan menyatakan bahwa kita menang. Kita sudah bebas atas apa semua yang kita lakukan. Tetapi kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Dan ketika kita sudah meninggalkan manusia lama dan kita memulai hidup atau manusia yang baru kita, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Kalau kita sudah memasuki kerajaan Allah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengusir kita dari kerajaan Allah itu. Karena kita punya hak sepenuhnya. Kita yang akan memegang kunci kerajaan sorga. Kita akan bersenang-senang bersama dengan Kristus di sana. Karena apa? Kita sudah tadi menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang teguh, yang sudah melakukan atau yang sudah kokoh, iman yang sudah penuh pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki hak penuh dalam kerajaan sorga.
Itu 3 poin yang kita sudah belajar hari ini. Semoga apa yang kita sudah belajar hari ini bukan kita hanya mendengar, tetapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukannya? Kalau belum, kita bersama-sama melakukannya apa yang kita sudah belajar tadi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengucapkan syukur atas kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah membaca dan kami merenungkan Tuhan, biarlah kami akan terus melakukannya Bapa, dan kami belajar terus untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dan kami mengakhiri pembacaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.